Come on. Is something going on here? You've been acting really weird. No, I haven't. Yeah. Oke, tanpa basa-basi, film Friends with Benefit merupakan film yang menceritakan tentang seorang wanita muda bernama Jimmy yang diperankan oleh Mila Kunis yang bekerja sebagai perekrut eksekutif di sebuah agen lowongan pekerjaan di New York City. Dan juga Dylan yang diperankan oleh Justin Timberlake yang merupakan seorang pemuda yang bekerja sebagai direktur seni untuk sebuah perusahaan internet kecil di Los Angeles. Mau tahu benefit apa aja yang didapatkan dari pertemanan mereka? Silakan simak alur cerita film ini sampai habis. Sebelum masuk ke alur filmnya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan juga nyalakan loncengnya sob, karena gue bakal update film-film tentang dunia pergencotan yang pastinya asik buat diikutin. Sebelum masuk ke review, kita lihat dulu intronya. Awal cerita memperlihatkan Dylan yang sedang memimpin rapat kemudian mendapatkan telepon dari pacarnya. Tanpa berpikir panjang, Dylan pun meninggalkan timnya untuk bertemu dengan pacarnya. Di sini kita tahu ya kalau Dylan ini tipikal cowok yang bucinnya maksimal. Di lain sisi, Jimmy yang terlihat kesal menunggu pacarnya yang belum datang padahal film yang mau mereka tonton sudah mau mulai. Tidak diduga-duga, ketika pacarnya datang justru dia meminta untuk putus dengan Jimmy. Jimmy yang terlihat kesal akhirnya meninggalkan pacarnya sendirian. Begitupun sebaliknya, Dylan juga akhirnya putus dengan pacarnya yang terlalu memaksanya untuk nonton konser John Mayer di tengah jadwal kerja dia yang cukup padat. Scene berpindah di mana Jimmy yang berada di bandara seperti sedang menunggu seseorang. Tidak lama kemudian, Dylan datang dan mereka pun berkenalan. Di situ kita tahu kalau Jimmy merupakan agen pencari kerja dari New York. Sedangkan Dylan merupakan direktur seni dari Los Angeles yang lagi cari pekerjaan di New York. Saat di perjalanan, mereka terlihat saling memperkenalkan diri mereka dan di sini Jimmy terlihat terkesan dengan kemampuan pekerjaan dari Dylan. Setelah Dylan dinyatakan lulus di tempat pekerjaannya, Jimmy mengajak Dylan untuk berkeliling kota New York dan pergi ke suatu tempat yang indah untuk melihat indahnya kota New York dari atas gedung. Yang mana ini merupakan tempat favorit dari Jimmy. Kemudian, Jimmy mengajak Dylan pergi ke Times Square untuk melihat pertunjukan flash mob. Buat kalian yang gak tahu, flash mob itu merupakan segerombolan orang yang berkumpul di suatu tempat melakukan gerakan-gerakan tarian dan menyanyikan lagu bersama-sama dalam beberapa menit aja. Di sini kita bisa lihat kalau Dylan terlihat sangat terpukau dengan keindahan kota New York. Adegan berpindah di mana Dylan terlihat sangat terkejut dengan apartemen yang dia tempati karena terlihat sangat besar dan fasilitas yang luar biasa. Ya, di sini kita tahu ya kalau tugas dari agen pencari kerja itu sampai urusan tempat tinggal juga. Esok harinya, Dylan mulai memperkenalkan diri dia di tempat dia bekerja. Di sini semua karyawan terlihat sangat kagum dengan kemampuan dari Dylan. Setelah selesai, kemudian ada satu orang karyawan yang menghampiri Dylan. Namanya Tommy, dia merupakan editor olahraga yang berusaha merayu Dylan dan berpikir kalau Dylan merupakan homoseksual sama seperti dia. Dylan pun menampiknya dan bilang kalau dia ini masih pria normal. Saat sudah menunjukkan jam istirahat, Dylan mengajak Jimmy untuk makan siang bersama karena cuma Jimmy yang dikenal Dylan selama di New York. Di sini mereka mulai menceritakan tentang kerumitan hubungan asmara mereka yang mana itu membuat mereka ilfil dengan yang namanya pacaran. Hari-hari pun berganti di mana Dylan dan Jimmy terlihat semakin dekat sebagai teman. Sampai suatu malam, ketika berbincang-bincang mengenai hubungan percintaan dan seks, Jimmy dan Dylan kemudian memutuskan untuk bereksperimen dengan kehidupan seks mereka. Mereka berdua setuju untuk saling berhubungan seks namun tanpa keberadaan ikatan perasaan apapun antara mereka berdua dan murni hanya sebatas hubungan seks. Nah, di sini kita mulai lihat nih benefit dari pertemanan mereka ya sob. Gak ada ikatan tapi asoy indahoy and genjot-genjotan. Esok harinya saat jam makan siang, Jimmy datang ke kantor Dylan untuk mengajak jalan-jalan keluar.
Tanpa diduga-duga, ada seorang pelukis yang bilang mereka adalah pasangan yang serasi. Akhirnya mereka pun bergenjotan lagi. Hari demi hari berganti di mana Jimmy dan Dylan semakin sering bergenjotan. Sampai pada suatu hari, ketika mereka lagi asik bergenjotan, nyokapnya Jimmy datang ke apartemen secara tiba-tiba. Di sini mereka kelihatan kaget banget ya, soalnya kegep sama nyokap sob. Gimana coba? Tapi gak diduga-duga ternyata nyokapnya Jimmy santuy banget. Justru malah kasih pelukan ke Dylan. Scene berpindah di mana Jimmy dan Dylan yang lagi jalan-jalan di taman punya tantangan untuk mendekati lawan jenis mereka. Karena konteksnya di sini mereka berdua cuma temenan, ya jadi sah-sah aja ya kalau pada akhirnya mereka punya pasangan masing-masing. Dylan berusaha mendekati perempuan yang lagi asik baca buku di tangga taman. Tapi usaha Dylan gagal karena ternyata perempuan itu berdiri di tangga sembari menunggu suaminya yang lagi pergi. Hari-hari pun berganti. Sekarang Jimmy mulai dekat dengan Parker yang ternyata seorang dokter. Dan dia mulai merasa nyaman dengan Parker sampai akhirnya mereka berdua pun bergenjutan di rumah Jimmy. Di lain sisi, Dylan pun menjalin hubungan dengan perempuan yang gue bilang aneh banget ya sob. Karena perempuan itu suka ngendus-ngendus gitu sama gairah seksnya berlebihan yang justru malah buat Dylan jadi gak nyaman. Esok harinya, saat Jimmy membelikan makanan buat Parker, ternyata Parker diam-diam kabur dari rumah Jimmy. Jimmy yang bingung kemudian menyapa Parker dan menanyakan apa yang terjadi. Dan Parker dengan mudahnya bilang kalau sepertinya kita gak cocok buat bersama. Asem. Udah gejot-gejotan, terus dengan gampangnya bilang gak cocok, suai bener sob. Scene berpindah di mana Jimmy curhat ke Dylan tentang apa yang dialaminya. Di sini Dylan sangat bersimpati dan memberikan Jimmy sebuah lukisan kesukaan Jimmy. Esok harinya, ternyata Dylan memutuskan untuk pulang kampung ke Los Angeles karena ada urusan dengan keluarganya. Dan karena Jimmy bingung mau kemana, dia akhirnya minta ikut Dylan ke Los Angeles. Sesampainya di Los Angeles, Jimmy pun dikenalkan dengan keluarga Dylan. Ayah dan kakaknya Dylan pun menyambut dengan hangat kehadiran dari Jimmy. Malam harinya, seperti biasa ketika semuanya sudah tertidur, Dylan pun main ke kamar Jimmy untuk bergenjotan. Awalnya Jimmy menolak karena merasa badannya masih lelah setelah turun dari pesawat. Tapi pada akhirnya Jimmy pun mau bergenjotan dengan Dylan. Setelah bergenjotan, mereka pun tertidur pulas. Sampai pada akhirnya Dylan yang terbangun kemudian bergegas pergi kembali ke kamarnya. Dan ternyata tidak sengaja kakaknya Dylan melihat kalau Dylan baru keluar dari kamar Jimmy. Di sini kakaknya santuy aja karena mikirnya mereka berdua itu pacaran. Scene berpindah di mana Jimmy, Dylan, kakaknya dan ayahnya Dylan sedang makan malam di restoran. Di sini Jimmy, Dylan gak sengaja bertengkar dan kemudian dilerai oleh kakaknya Dylan. Ayahnya Dylan bilang belikan aja Jimmy perhiasan karena ibunya Dylan dulu kalau marah dibeliin perhiasan langsung gak marah lagi. Ternyata perempuan di Amrik sama di Indo sama aja ya sob. Gak lama berselang, ayahnya Dylan menanyakan di mana ibunya Dylan. Dylan pun berusaha menjelaskan kalau ayahnya dan ibunya berpisah sejak 10 tahun yang lalu. Kemudian ayahnya sangat marah dan kesal dan meninggalkan mereka semua di restoran. Di sini kita tahu ya kalau ingatan dari ayahnya Dylan terlihat sudah parah. Esok harinya, ketika Dylan dan kakaknya sedang berbincang, kakaknya menanyakan kapan bisa bertemu Jimmy lagi karena menurut dia Jimmy pasangan yang cocok buat Dylan. Tapi Dylan dengan keras bilang ke kakaknya kalau dia dan Jimmy hanyalah teman. Di sini kakaknya bingung kalau emang temenan kenapa sampai genjot-genjotan. Dan gak sengaja Jimmy mendengar perbincangan antara Dylan dan juga kakaknya. Di sini Dylan menjelek-jelekan Jimmy di depan kakaknya.
Di sini Dylan bilang ke kakaknya kalau Jimmy itu kacau dan Dylan hanya suka Jimmy dari fisiknya aja dan nggak lebih. Dylan yang kesal pun langsung meninggalkan kakaknya. Dan Jimmy yang mendengar pun pura-pura seperti tidak mendengar apa-apa. Scene berpindah di mana Jimmy yang izin pamit ke keluarga Dylan kalau ada pekerjaan mendadak yang mengharuskannya dia balik ke New York sekarang juga. Di sini keluarga Dylan kaget karena kenapa begitu mendadak dan posisinya sudah malam hari. Dylan pun berusaha mengantarkan Jimmy ke bandara, tapi Jimmy menolaknya dan bilang kalau dia bisa naik taksi. Hari-hari pun berganti di mana sejak kejadian malam itu Jimmy tidak bisa lagi dihubungi oleh Dylan. Dylan yang terlihat kebingungan mencari Jimmy ke sana kemari tapi tidak pernah bertemu. Sampai akhirnya dia pergi ke atap gedung yang pernah diceritakan oleh Jimmy. Dan benar aja ternyata Jimmy lagi di sana sendiri melihat pemandangan kota New York dari atas gedung. Di sini mereka berdua berdebat yang intinya Jimmy gak suka kalau Dylan menjelek-jelekan dirinya di depan orang lain. Karena ya namanya teman gak ada yang menjelek-jelekan. Jimmy pun bergegas meninggalkan Dylan sendiri di atas gedung. Scene berganti di mana Jimmy terlihat kebingungan karena mendapatkan masalah yang besar di mana Dylan sedang ada wawancara dengan perusahaan yang lain. Yang mana kalau sampai Dylan pindah kantor, Jimmy akan mendapatkan masalah yang berat dari kantornya. Dylan pun bergeming dengan bilang, kita udah tidak berteman lagi, jadi ya nggak masalah dong kalau saya pindah kantor. Jimmy yang terlihat kesal akhirnya pergi meninggalkan Dylan. Esok harinya, ketika Jimmy sedang bersantai dengan ibunya di taman, ibunya berujar bahwa begitu banyak laki-laki yang ada dengan ibunya. Tapi hanya satu yang bisa buat ibunya nyaman, yaitu ayahnya Jimmy. Jadi jangan sia-siakan laki-laki yang bisa bikin diri kita nyaman. Karena kalau sampai terlewat, itu akan menjadi penyesalan yang besar di hidupmu. Hal serupa pun dikatakan oleh ayah Dylan yang sedang main ke New York untuk melihat kondisi Dylan. Saat makan di bandara, ayahnya pun berujar hal yang sama dengan apa yang dikatakan oleh ibu Jimmy. Scene berganti di mana Jimmy yang mau menjemput ibunya di pintu keluar Lexington, tapi sejauh mata memandang dia tidak melihat ibunya ada di situ. Tidak diduga-duga, ternyata ada flash mob di situ, yang mana flash mob itu adalah ide dari Dylan dan juga ibunya Jimmy sebagai permintaan maaf Dylan dan Jimmy. Di sini Dylan mengucapkan permintaan maaf dan meminta Jimmy buat jadi teman dia lagi. Jimmy yang pada awalnya emang udah baper sama Dylan, akhirnya memaafkan kesalahan dari Dylan. Dan mereka pun mulai berteman seperti sebelumnya. Dan akhirnya film pun selesai. Jadi gimana pendapat kalian? Kalau gue pribadi, film ini punya jalan cerita yang mudah dipahami disertai drama-drama yang cukup menguras hati. Gue rasa pertemanan antara cowok dan cewek tanpa adanya rasa baper itu gak ada ya sob. Pasti ada aja baper di salah satu pihak. Dan yang kita bisa lihat di sini, Jimmy dan Dylan punya pertemanan yang benefitnya luar biasa ya sob. Buat kalian yang punya pertemanan seperti Jimmy dan juga Dylan, sebaiknya dijaga ya sob. Canda. Film ini tentunya disertai dengan adegan pergenjotan yang gue rasa film ini cocok buat kalian generasi Cholska yang haus akan hiburan. Sampai bertemu di video selanjutnya. Salam pergenjotan.